Adanya pemilihan ketua OSIS yang sepertinya seperti demokrasi yang sebetulnya, sehingga semua anak-anak yang ada itu menyampaikan hak suaranya. Betul-betul ketua OSIS itu menjadi pilihan yang utama bagi anak-anak yang ada, sehingga pemilihan ketua OSIS ini betul-betul dipilih oleh anak. Paling tidak ke depan anak-anak punya aspirasi, sehingga apa yang mau disampaikan oleh ketua OSIS itu, anak-anak yang ada itu ikut betul-betul mendukung apa yang diprogramkan, utamanya di bagian kesiswaan itu betul-betul mengawal, membimbing, mengarahkan, sehingga betul-betul terwujud demokrasi yang sebenarnya. Di sini pergantian OSIS 2025-2026. Alhamdulillah dimulai tanggal 19 anak-anak mengisi calon dari kelas 10-11. Kelas 12 sudah berhenti karena sudah kelas 12 fokus pada untuk ke perguruan tinggi maupun dunia kerja. Yang kelas 10 dan 11 sekitar 900-an anak ini ternyata hanya 44 siswa yang mencalonkan. Ya. Tahun dulu pernah 100, terus tak hentikan. Karena apa? Kalau terlalu banyak, nanti yang repot panitia. Yang repot. Alhamdulillah, kemudian setelah 44, tanggal 19 dilaksanakan tes tertulis, tes wawancara dari OSIS. Tanggal 20 yaitu hari Ahad, 20 Senin ya. 20 Senin, 19 itu Ahad. Seninnya baru wawancara dengan pembina OSIS. Yang dari tahun kemarin itu waka-waka, tetapi tahun ini supaya yang lebih tahu di medan langsung kan pembina. Maka pembina yang wawancara dari 44 diambil 10 wawancara lagi oleh pembina OSIS, diambil 5. Nah, 5 kemarin hari Selasa kampanye menyampaikan visi misi. Kemudian ada 5 setelah visi misi hari Selasa, hari tenang. Hari tenangnya Rabu. Hari tenang kebetulan ada setelah hari tenang ada hari santri. Nah, kemudian hari ini Kamis baru pemilu ya, memang seperti yang ada di pemerintah itu kita praktekkan di SMA. Kemudian dari rombongan kelas yang masuk dalam kandidat ketua OSIS, kemudian disaksikan 1.300 anak. Nah, teman-temannya kemudian diantar oleh wali kelas. Setelah itu dibuka oleh bapak kepala sekolah. Nah, selanjutnya ada 3 TPS. TPS 1 itu untuk kelas 12 dan bapak ibu karyawan. Bapak ibu karyawan itu 85. Oke, gurunya tuh 65. Kemudian Miss Aisyah yang dari ETA dari Amerika juga diberi hak pilih. Karena apa? Karena 8 bulan di sini punya hak pilih. Terus yang TPS 2 ini kelas 11 sesuai dengan kondisi kelasnya supaya tidak naik turun. Kemudian yang TPS 3 di lantai 3 yaitu kelas 10 untuk efektif. Total hak suaranya ya 1.300 tambah 100, 1.400.
untuk cadangan. Yang betul ya 1.386 tambah 1 Mbak Aisyah. Yang diharapkan betul-betul anak-anak murni pada saat kampanye itu visi misinya bagus-bagus. Ya, dan nanti jabaran dari misi anak bisa menilai kemampuan, keterampilan berbicara, calon-calon itu. Nah, itu ditangkap oleh anak-anak. Karena nomor 1 organisasi itu komunikasi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Apriansyah, bisa dipanggil Yusuf dari kelas 10 E3. Saya sebagai calon ketua OSIS, sebuah kebanggaan, saya memiliki visi yaitu mewujudkan OSIS SMA NU Al-Ma'ruf Kudus yang kolaboratif, progresif, dan inovatif sebagai penggerak inovasi, serta menguatkan karakter siswa SMA NU Al-Ma'ruf Kudus yang berakhlakul karimah. Dan saya memiliki 4 misi. Yang pertama adalah membuat ekosistem OSIS yang adaptif, transparan, dan demokratis. Yang kedua, menghadirkan program-program inovatif yang berkelanjutan dalam bidang sains, sosial, dan soft skill. Yang ketiga, menjadi teladan yang berintegritas, berdisiplin, dan juga berakhlakul karimah, serta bertanggung jawab dalam mengemban amanat. Dan yang keempat, meningkatkan aspirasi antara guru dan murid, serta menciptakan ekosistem sekolah yang religius. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafa Ahmad Rajaswa. Saya dari kelas 11 F1. Saya di sini berdiri sebagai calon ketua OSIS nomor urut 2. Jadi di sini saya akan menyampaikan visi dan misi saya. Visi saya yaitu adalah mewujudkan OSIS sebagai penggerak untuk menciptakan generasi yang disiplin, kreatif, dan berprestasi, dan berhaluan Ahlussunnah wal Jamaah. Dan saya juga mempunyai 4 misi. Misi saya yang pertama itu ialah menjadi penggerak aspirasi siswa dan memperjuangkan kebutuhan siswa. Misi saya yang kedua, menghadirkan program yang relevan, segar, dan berdampak, agar setiap kegiatan OSIS terasa bermakna bukan hanya sekedar formalitas. Misi saya yang ketiga ialah membangun budaya OSIS yang jujur dan solid, agar OSIS menjadi teladan bukan hanya sekedar simbol. Misi saya yang kelima ialah mendorong lingkungan sekolah agar saling menghargai dan saling membantu. Sekian itu dari visi misi saya, jangan lupa coblos nomor 2. Halo, perkenalkan, nama saya Yusrul Fala Aufa dari kelas 11 F5. Saya di sini ingin menyampaikan visi dan misi saya sebagai calon ketua OSIS periode 2025-2026. Untuk visi saya yaitu wujudkan OSIS sebagai penghubung solidaritas sehingga menciptakan lingkungan yang komunikatif, inovatif, nyaman, serta mengamalkan Ahlussunnah wal Jamaah. Untuk misi saya, yang pertama, yaitu menanamkan sikap disiplin dan menaati peraturan kepada seluruh siswa. Yang kedua, menampung aspirasi dan saran bagi seluruh pihak. Yang keempat, menjadikan OSIS sebagai wadah yang menampung segala kreativitas, bakat, dan minat bagi seluruh siswa. Yang keempat, menjalin hubungan yang baik dengan semua pihak yang terlibat dalam kegiatan OSIS. Sekian, itu visi misi saya. Terima kasih. Jangan lupa coblos nomor 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifa Dwitantri dari kelas 10 E4. Saya sebagai calon ketua OSIS nomor 4. Visi saya mewujudkan siswa yang berintegrasi, berprestasi, serta mampu berkarya dan berkontribusi di lingkungan sekolah dan masyarakat. Misi saya menjadikan siswa-siswi yang menganut dalam ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Yang kedua, mengoptimalkan peran OSIS sebagai jembatan siswa dan pihak sekolah. Yang ketiga, meningkatkan partisipasi kegiatan yang diadakan OSIS. Yang keempat, mengembangkan program-program sebelumnya yang belum tercapai di OSIS sebelumnya. Yang kelima, membantu siswa dan mendukung siswa dalam bidang akademik dan non-akademik. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fazia Syaukia Hasnah dari kelas 10 E2. Saya calon urut nomor 4. Di sini saya akan membacakan visi misi saya. Visi saya adalah membantu sekolah mewujudkan OSIS yang beriman, berakhlakul karimah, berintegritas, berwawasan, dan memiliki daya saing global.
Misi saya adalah meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan siswa melalui kegiatan-kegiatan religius, misalnya sholat duha, sholat zuhur berjamaah, dan literasi Al-Quran. 2. Membentuk karakter Islami yang kuat melalui pengembangan diri yang berada di sekolah ini. 3. Mengembangkan prestasi akademik dan non-akademik melalui kegiatan dan lomba di sekolah ini, seperti OSN, riset, maupun seni. 4. Menciptakan lingkungan yang harmonis dan kondusif. Dengan membangun solidaritas antar siswa, memupuk tanggung jawab, dan kepedulian. Terima kasih. Itu adalah visi misi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.